Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia, trainer dari Brand Spandau. Teman-teman, hari ini saya lagi ada di service centernya Cirebon. Ya, kebetulan di sini ada mesin cuci yang lagi diobrak-abrik, teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang bagian dari front loading. Ya, kalau ngomongin front loading, teman-teman tahu kan ini mesin cucinya bukaannya depan nih pastinya. Nah, di sini ada yang pertama yang kita omongin adalah modul. Kalau kita ngomongin modul, pasti kita berbicara tentang program. Modul ini adalah tempat di mana otaknya mesin cuci untuk memprogram segala sesuatu proses pencucian. Di sini nih teman-teman, kalau kita lihat ini adalah jenis-jenis pakaiannya. Yang membedakannya itu gerakan tabungnya dan lamanya mencuci. Oke, kalau kita ngomongin mesin cuci, di sini juga kita ada eco bubble. Apa sih eco bubble? Eco bubble itu pencampuran busa, deterjen, dan air yang menjadi busa mikro. Jadi kalau jatuh ke dalam tabung itu sudah tidak berupa lagi air busa, tapi sudah berubah menjadi busa mikro. Jadi lebih cepat meresap juga ya di pakaian, lebih cepat meresap, nodanya cepat terangkat, nggak akan ada lagi sisa-sisa deterjen. Kalau ngomongin eco bubble pasti ngomongin juga generator bubble. Di mana nih generator bubble? Yuk lebih mendekat. Ini loh teman-teman. Ini generator bubble-nya sebelah sini. Inilah generator bubble di sebelah sini. Jadi deterjen yang masuk ke sini teman-teman akan diolah dulu di generator bubble ini dan akan masuk ke dalam tabung. Itulah eco bubble. Selanjutnya teman-teman, di sini juga saya akan kalau ngomong ini selama ini kan suka ada permasalahannya tabungnya berisik ya kan, getarannya terlalu tinggi. Sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir. Ternyata di bagian atasnya drum ini itu ada yang namanya beton. Ini teman-teman betonnya. Ada beton. Beton ini kayak bagian pemberatnya dari tabung itu. Bagian pemberat tabung ini. Jadi supaya tabung ini tuh guncangannya tidak tinggi dan nggak berisik juga karena adanya beton ini. Nah, teman-teman juga pasti kan kalau kita ngomongin soal tabung, kita juga pasti ada ngomongin soal air. Ya kan, kalau kita masukin pakaian kita akan ini airnya segimana nih teman-teman. Di sini ada namanya sensor pressure. Yang ini dia nih yang ngatur volume airnya akan sebanyak apa, dia yang akan ngatur. Ya, jadi kalau di front loading nggak mungkin ada air yang akan tumpah-tumpah di luar karena dia sudah ada sensor pressure ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, yang paling penting dari mesin cuci pasti motor dong. Ya kan? Kalau ngomongin front loading pasti ngomonginnya motor. Selama ini kalau ngomongin motor kita pasti ngomonginnya fan belt. Di mana tuh fan belt? Nah, bagian sini teman-teman. Inilah motor bagian belakang front loading kita, bagian dalamnya. Ini tuh disebutnya dengan pulley. Pulley ini fungsinya untuk menggerakkan tabung. Nah, di sini juga ada fan belt. Fan belt ini sebagai penggeraknya juga teman-teman. Dan ini adalah motor. Ini motornya. Ya, jadi motor ini gerakin fan belt, kayak gini teman-teman, dan dia akan menggerakkan tabungnya seperti ini. Nah, kalau ngomongin front loading, pasti kita juga ngomongin soal pemanasan air ya, karena kan ini kalau front loading itu bisa mencuci dengan air panas kan. Di sini ada steam cycle. Otomatis kita ngomongin apa? Heater. Di mana sih sebenarnya heaternya itu? Nah, ini loh teman-teman, ternyata heater itu ada di sini. Mana? Ini teman-teman, ini heater. Ini heater. Dia nih yang berfungsi untuk menaikkan suhu yang ada di sini, yang ada 20 derajat sampai 90 derajat. Nah, dialah yang berperannya di sini. Oke, itulah dia teman-teman, fungsi-fungsi dari bagian dalamnya dari mesin cuci front loading kita. Ya, saran saya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mesin cucinya lebih awet, tuh bagaimana sih? Teman-teman kalau mau mesin cucinya lebih awet, kan kita tuh punya Eco Drum Clean ya. Eco Drum Clean. Eco Drum Clean itu kan untuk 40 kali pencucian, ntar indikatornya akan menyala. Nah, teman-teman, sebelum indikatornya menyala, teman-teman bisa kok dalam sebulan sekali, misalnya untuk membersihkan bagian tabung. Atau kalau misalnya nih, di rumah ternyata konsumennya listriknya cuma 1300 watt. Misalnya gimana caranya? Nah Bu, gampang Bu, setiap Ibu selesai mencuci, Ibu bisa cuci tabungnya dengan daily wash
Dan setelah itu ibu lap tabungnya Bu. Udah gitu ibu buka tuh Bu tabungnya Bu, sehingga si indikator untuk Eco Drum Clean-nya tidak akan menyala dan akan membantu konsumen untuk menghemat listrik juga. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian dari saya Lydia Ivone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.